Berangkat siang. Itu inspiration yang terkait dengan bagaimana mencegah dan tentu menjaga kesehatan kita bersama supaya tidak terkena dengan wabah COVID-19 yang statusnya saat ini sudah menjadi pandemi global. Tentu pencegahannya karena kita tahu penularan, kita stop penularan. Dengan apa? Hindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Orang yang flu jangan dideketin. 2 meter, dulu 1 meter. Kemudian ada yang bilang 1,8 meter. Oke deh, 2 meter paling aman. Kalau terpaksa, pakai masker. Kalau terpaksa kita harus rapat yang fisik dan segala macam, harus pakai masker. Masker apapun. Ya, kalau di rumah sakit, resiko tinggi, maka maskernya masker bedah. Ya. Kalau populasi masyarakat umum, masker sudah cukup. Gitu, masker biasa, masker mana sudah cukup. Kemudian itu penularan, mencegah penularan dari droplet ya. Jadi jangan dekat-dekat orang sakit. Kalau terpaksa dekat atau keluar rumah terpaksa, pakai masker apapun. Yang kedua, penularan dari surface. Maka yang harus kita lakukan sering-sering cuci tangan dengan air mengalir maupun sementara dengan hand sanitizer. Ya. Karena penularan dari permukaan telepon, HP kita, tombol lift kita, kemudian pegangan pintu kita dan sebagainya. Kemudian kalau kitanya lagi nggak enak badan atau mungkin kita sudah jatuh ke flu atau gejala-gejala flu ya kita bilang kitanya sudah ODP, minimal ODP, ya kita jangan menularkan ke orang lain, gitu ya. Kita buang sampah tisu pada tempatnya, kita lebih sering lagi cuci tangan dan sebagainya. Kemudian karena kita tahu penularan yang nomor 1 dari droplet, tapi bisa juga dari makanan, ya bukan penularan dari makanan sebenarnya, tapi memang di saluran pencernaan kita ada reseptor virus itu. Jadi kalau virus itu masuk, dia ada potensi untuk menularkan, menjangkit ke pasien itu. Kita masakan yang matang, jangan lagi setengah matang. Kemudian ketika kita harus keluar rumah, ke supermarket, ke pasar, ke sekolah dan sebagainya, ada urusan rapat yang tidak terhindarkan, maka kita harus sering-sering cuci tangan dengan apapun, air mengalir maupun hand sanitizer. Kita hindari sebisa mungkin menyentuh muka kita, mata, hidung, telinga, mulut, gitu ya. Memang susah untuk menerapkan kebiasaan ini ya. Kemudian ketika bekerja di resiko-resiko tinggi di pasar, misalnya kita punya warung gitu ya, kita jangan lupa, begitu warung kan segala macam ya, di pasar atau di supermarket atau seperti saya di rumah sakit, kontak dengan banyak orang, terpaksa tidak bisa work from home, itu begitu masuk ke rumah langsung lepas, langsung segera untuk membersihkan diri sebelum kontak dengan keluarga yang sehat. Baik, kita para hadirin, sesi berikutnya adalah sesi yang ditunggu-tunggu, tanya jawab dan diskusi. Di mana sudah masuk berpuluh-puluh pertanyaan, Dok. Mengingat waktu rasanya tidak mungkin menyampaikan semua. Akan coba kami sortir. Saya akan mulai membahas pertanyaan yang sudah masuk. Pertama, coba ya, banyak sekali nih, Dok, pertanyaannya. Pertanyaan dari Pak Suparno. Izin bertanya, Dok. Orang sebagai pembawa karier tapi tidak menampakkan tanda-tanda terinfeksi virus. Bagaimana untuk mengetahui bahwa orang itu sebagai karier? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mungkin betul sekali ya. Jadi kalau dia tidak bergejala, istilah kita adalah bukan karier ya, tetapi OTG. Gitu ya. Jadi nomor 1, siapapun kita dalam golongan apapun, apa kita masih tidak ada gejala sama sekali, padahal sebenarnya di tenggorokan kita sudah ada virusnya, ataupun kita hanya gejala ringan, nyeri tenggorokan doang, batuk pilek biasa deh gitu, tapi sebenarnya batuk pilek di tenggorokan gitu, di badan kita adalah virus gitu ya. Yang nomor 1 adalah aware. 3 yang paling utama. Nomor 1, apakah ada meriang, demam. Demamnya berapa? Menurut panduan adalah 38. Ya. Demam 38 atau pernah 38. Jadi wajib sekarang hukumnya sebisa mungkin kita punya termometer. Ya, sebisa mungkin ya, habis gini termometer habis nih, udah habis kali ya di pasaran ya termometernya. Gitu. Jadi nomor 1 demam. Penyebab apapun pokoknya kita meriang langsung 38 apa enggak. Kemudian yang kedua adalah gejala ringan yang lain, batuk.
apapun batuknya, walaupun batuk kering gitu ya, bahkan batuk kering sebenarnya. Yang ketiga adalah nyeri tenggorokan. Jadi saya sendiri nih dari sekian bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang, saya selalu aware nyeri tenggorokan nggak, nyeri tenggorokan nggak. Begitupun kita gitu ya. Jadi apakah ada meriang, apakah ada begitu ada tanda itu sebaiknya cari tempat konsultasi ya. Nah, tapi sebelum cari tempat konsultasi, begitu ada tanda itu kita jangan dekat keluarga kita. Ya, begitu kita ada, waduh udah mulai meriang nih. Wah, udah mulai serak nih suara nih. Kita jangan cium-cium anak istri, ya. Kalau ada masker paling nggak jauh-jauhan dikit, nonton TV-nya di keluarganya, dan kita cari pertolongan, pemeriksaan diri ke dokter. Gitu. Jadi memang gejala utamanya 3 itu ya, yang khas. Kita harus ngerti demam atau riwayat demam, nyeri tenggorokan atau batuk. Gitu. Itu Baik. nomor 1. Ya, baik. Jadi harus aware ya dok. 3 gejala tadi, demam atau pernah demam, batuk, nyeri tenggorokan, dan yang penting terutama isolasi ya dok ya. Dan demamnya itu harus diukur suhu dengan termometer ya dok ya, tidak bisa dikira-kira dengan tangan gitu ya dok ya. Ya, karena di buku-buku memang 38 ya. Gitu. Ya, tapi memang banyak cerita-cerita di teman-teman saya sendiri memang mengalami demam tapi nggak sampai 38 gitu. Bukan berarti nggak memeriksa diri, tetap aware dengan gejala yang lain ya. Gitu. Kalau punya akses, konsultasi. Baik, terima kasih dok. Ada pertanyaan yang sederhana tadi dari peserta juga yang mungkin kita perlu dapat penjelasan dari dokter. Apakah orang yang sudah pernah kena COVID ini sembuh itu imun seterusnya atau masih rentan juga? Terima kasih. Terima kasih Pak Wirat, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi memang karena virus ini virus baru, umurnya baru 4 bulan, ya 5 bulan deh gitu ya. Jadi perilakunya banyak perilaku yang belum bisa kita kenali. Jadi beda halnya dengan virus-virus yang lain yang kita kurang lebih udah kenal luar dalamnya, katakanlah seperti DBD gitu ya, kita udah kenal nih segala macam. Jadi karena virus baru, banyak yang belum kita kenali perilakunya, maka memang butuh penelitian lebih lanjut. Memang yang data-data sekarang menunjukkan memang tidak semua pasien-pasien yang sembuh, kita ngomongnya sembuh ya Pak ya, kalau yang dia mohon maaf tidak survive atau meninggal ya sudahlah gitu ya. Pasien-pasien yang sudah sembuh ini tidak semua pasien yang sembuh atau perbaikan dari COVID ini timbul kekebalan yang cukup sehingga dia di kemudian hari nggak kena lagi gitu. Kita belum tahu perilakunya. Nih, tapi beberapa laporan misalnya ada di Jepang dan Singapura kalau nggak salah, di luar ya, itu ada laporan bahwa memang ada reinfeksi, jadi sakit kembali. Apakah itu sebenarnya virusnya belum betul-betul sembuh ataukah dia ketularan virus yang baru gitu ya? Ini masih belum jelas. Tapi memang secara umum perilakunya masih belum bisa kita kenali. Dan faktanya memang tidak semua pasien-pasien kita yang sembuh itu timbul kekebalan, Pak. Kalau yang kita hadapin di lapangan ya, gitu. Terima kasih, dokter.